Ketua Majelis Syura Partai Umat, Amin Rais kembali mengkritik pola kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Jokowi, yang menurutnya telah menjalankan kekuasaan tanpa berbingkai moral. Bahkan mantan Ketua MPR RI itu menyebut Jokowi yang dipanggilnya dengan julukan Mulyono tak ubahnya sebagai monster yang sangat jahat, karena tidak bisa membedakan yang benar dan yang batil. Selama 10 tahun Jokowi berkuasa, kekuasaannya tidak berbingkai moral. Karena itu, si Mulyono yang sangat menyedihkan ini akhirnya tidak mampu membedakan mana yang hak, yang benar, dan mana yang batil, yang salah. Jadi Mulyono, si pedagang kayu dengan strategi pengibulannya, berpenampilan, maaf ya, pelorar-pelolor atau pelongo-pelongo, berpakaian sederhana dan berlagak pilon, ternyata dia itu seorang monster yang sangat jahat. Dalam dictionary.com, monster didefinisikan sebagai any creature grossly deviating from normal shape, behavior, or character. A person who provokes or elicits horror by wickedness, cruelty, etc. Jadi padanan atau sinonim monster adalah devil, demon, brute, fiend. Ya. Jadi monster adalah penjahat hantu. Jangan lupa semua hantu berani melawan Tuhan. Monster menyembah hantu, bukan menyembah Tuhan. Saudaraku, 10 tahun berkuasa, si Mulyono yang sombong, tengil, pekok, dan ugal-ugalan ini menginjak-injak konstitusi, menghancurkan demokrasi, dan menindas rakyat sendiri. Jadi keluarga kendir nan pekok ini tidak peduli dengan kemarahan rakyat. Nah, Gibran, pendekar Fufu Fafa, dan Kaisang, bocil yang isi kepalanya persis sama dengan abangnya, yaitu isinya serba pornografi dan menantang kita semua. Bayangkan keduanya berpakaian kaos hitam bergambar siluet bapaknya dan kaos bertuliskan Putra Mulyono, ini betul-betul menantang kita. Keduanya monster muda ini terang-terangan sedang menantang dan mengejek bangsa Indonesia. Seolah-olah dua-duanya ini mengatakan, hei bangsa Indonesia, mau apa kalian? Hal itu betul-betul luar biasa. Ya. Jadi saya tidak bisa mengekspresikan dengan kata-kata betapa sombongnya, betapa ya kementusnya ya anak-anaknya Mulyono ini. Ya. Nah, keluarga Mulyono sudah benar-benar lenyeng, bergerak bebas tanpa patokan, mabuk berat kekuasaan. Sama sekali tidak sadar secuil kekuasaan yang dititipkan oleh Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa dapat dicabut sewaktu-waktu dan pemilik cuilan kekuasaan itu bisa dihempaskan dan jadilah mereka manusia yang hina dina. Jadi bahan ketawaan dan cemooh rakyat Indonesia. Jadi ini sesungguhnya bisa diambil dari surat Ali Imran ayat 26 yang berbunyi Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Nah, sementara itu saya ingin saling mewasiatkan dengan adinda yang saya kenal sejak awal reformasi, ya, yaitu Habib Abu Bakar Al-Habsyi yang kini jadi Sekjen PKS. Dia menyatakan pada hari Ahad 22 September kemarin di Jakarta, kekuasaan memang indah kawan-kawan. Nah, saya setuju, kekuasaan bukan saja indah, melainkan juga bisa mengantarkan penyandang kekuasaan ke surga Jannatun Naim. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya selama kekuasaan itu digunakan untuk menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman. Nah, saya pernah membuat ungkapan bahwa penguasa yang baik, yang memegang teguh keadilan dan selalu berusaha melenyapkan kezaliman, besok di akhirat akan dibuatkan malaikat jalan tol ke surga,
ke Jannatul Firdaus atau Jannatul Naim. Sebaliknya, yang menyalahgunakan kekuasaan dibuatkan jalan tol oleh malaikat ke neraka Jahanam atau neraka Jahim. Karena selama berkuasa di dunia, mereka menjadi monster, penggilas keadilan dan penegak kezaliman, baik kezaliman sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku sebangsa tanah air, di dunia ini ada wanita penguasa dari Vietnam Selatan, yang berpendapat kekuasaan itu indah secara total. Kekuasaan itu indah, bukan saja beautiful, tetapi juga wonderful. Dia bilang, power is wonderful, total power is totally wonderful. Nah, ini memang wanita bejat akhlaknya. Memang dia kejam sekali, ya, waktu dia menjadi salah satu penguasa di Vietnam Selatan. Ya. Dan saya kira kekejamannya itu jauh melampaui Mulyono. Ya. Saya kira Mulyono belum bisa mengalahkan kekejamannya, tapi kita belajar dari dia. Ya. Jadi perempuan yang mengatakan kekuasaan itu indah dan kekuasaan total juga total keindahannya, namanya Madam Nu. Madam yang satu ini keponakan Presiden Ngo Dien Diem. Presiden Vietnam Selatan ini sangat kejam, membunuh rakyatnya sendiri yang beragama Buddha dengan bantuan CIA. Dia jadi presiden Vietnam Selatan antara 1955 sampai 1963. Dia beragama Katolik tetapi mengingkari ajaran pokok agamanya yang mengajarkan kasih sayang pada sesama manusia. Nah, saudara, saya ingin mengingatkan dalam video ini bahwa sesungguhnya Islam dengan ajarannya yang lengkap untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat, sesungguhnya juga memberikan semacam blueprint atau cetak biru buat pengelolaan kekuasaan yang adil, egaliter, demokratis, bermoral, dan rasional. Jadi saya seyogiakan, saya anjurkan para pemimpin dan politisi Muslim sebaiknya mempelajari berbagai doktrin Quran dan Sunnah tentang bagaimana cara mengelola kekuasaan. Akhirnya tinggal 23 hari lagi Pak Mulyono berkuasa. Terlalu banyak anak-anak bangsa berharap setelah 20 Oktober nanti Mulyono alias Jokowi keluarga bisa digiring masuk penjara demi tegaknya keadilan, dan juga supaya presiden-presiden yang akan datang tidak lagi melakukan kesalahan fatal seperti yang dilakukan oleh Saudara Mulyono atau Jokowi. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Ya. Nah, saya akan menambahkan sedikit saja. Bila ada yang benar dari apa yang saya katakan, tentu datanya dari Allah SWT. Tapi bila ada yang salah, tentu dari saya sendiri, ya, Al-Faqir Amin Rais, dan semoga Allah berkenan mengampuni saya. Jadi saya kira begitu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.